Selamat sore pemirsa, Sultan Berita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Marfuah Soliha dalam acara Seputar Berita edisi Minggu 31 Mei 2020 untuk mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Berita sore ini. Mari kita simak berita yang pertama. Sebagaimana telah diberitakan oleh Metro TV dalam Metro hari ini pada 22 Mei 2020 pukul 15.25 waktu Indonesia Barat bahwa Palang Merah Indonesia membantu memutus rantai penularan COVID-19. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo menyambangi gudang darurat penanganan COVID-19 Palang Merah Indonesia. PMI telah menyediakan armada yang siap dikerahkan untuk membantu pencegahan COVID-19. Kunjungan Doni Munardo langsung disambut oleh Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala. Keduanya meninjau bantuan yang telah disiapkan oleh PMI, yaitu 17 gunner spray dan 10 tangki desinfektan yang siap untuk mensterilkan beberapa wilayah di kawasan Jabodetabek yang memiliki potensi tinggi penyebaran virus corona. Doni menyebutkan bahwa bantuan PMI untuk memutus rantai penularan COVID-19 adalah dengan melakukan mitigasi kawasan di daerah yang memiliki potensi tinggi penularan, terutama di area publik. Ketua Umum PMI Yusuf Kala juga mengajak dan menghimbau semua pihak untuk bersama-sama melawan COVID-19. Selanjutnya, mari kita beranjak ke berita yang kedua tentang sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID atau BLC yang telah diberitakan oleh TVRI dalam Indonesia Siang pada 26 Mei 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dalam dialog gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Hewan Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 dan dimoderatori oleh Dr. Nurul Kamal. Indikator kesehatan masyarakat berbasis data adalah suatu indikator yang menunjukkan suatu keadaan daerah yang dilihat dari kondisi masyarakat, apakah masyarakat tersebut siap untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial ke depannya. Setiap daerah memiliki indikator kesehatan masyarakat yang berbeda-beda. Indikator tersebut dilihat dari 3 aspek utama, yaitu epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Epidemiologi dilihat dari penurunan jumlah kasus COVID-19 dan kasus ODP yang dilihat dari 2 minggu terakhir sejak puncak kasus. Penurunan yang terbaik adalah penurunan yang mencapai 50%. Indikator yang kedua yaitu surveillance kesehatan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pemeriksaan laboratorium dan menunjukkan nilai negatif yang lebih banyak. Indikator yang ketiga tentang pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit dan jumlah ketersediaan APD. Dari data indikator tersebut dapat terlihat peta resiko yang akan menggambarkan setiap daerah yang memiliki resiko tinggi, rendah, sedang, dan daerah yang belum pernah terdapat kasus COVID-19. Peta penilaian resiko dapat digunakan pemerintah sebagai alat navigasi untuk menentukan kebijakan. Pemerintah dan seluruh masyarakat perlu terlibat dalam hal ini, terutama mendownload sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID atau BLC. Aplikasi BLC adalah suatu sistem di mana seluruh data di Indonesia tergabung menjadi satu dan terlihat gambaran peta risiko penularan COVID-19. Aplikasi BLC ini dapat didownload di Android dan iOS. Aplikasi ini akan mengisikan data nama, nomor telepon, NIK, dan informasi-informasi seputar COVID-19 yang ada di daerah sekitarnya. Aplikasi ini dapat membantu pelaku perjalanan sehingga dapat diperiksa secara otomatis melalui QR kode yang ada di dalam HP-nya. Fungsi dari aplikasi BLC ini adalah sebagai fitur pelaku perjalanan, deteksi gejala COVID-19, mempercepat konsultasi dan pemeriksaan pasien oleh tenaga kesehatan pada level layanan primer, mengetahui kerentanan lokasi persebaran COVID-19, serta melakukan konsultasi medis dan psikologis. Semakin banyak yang mendownload, maka akan semakin tajam analisis risikonya karena masyarakat akan mengisikan data terkait jumlah kasus dan jumlah pasien. Berita terakhir yang akan menutup jumpa kita pada sore hari ini adalah berita tentang new normal. Sebagaimana telah diberitakan oleh TV One dalam kabar siang pada 27 Mei 2020 pukul 11 waktu Indonesia Barat bahwa pemerintah Indonesia mulai mewacanakan kehidupan baru atau biasa disebut new normal di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Masyarakat diharapkan dapat segera melaksanakan aktivitas seperti biasa, namun dengan cara yang baru. Menurut beberapa tempat umum seperti mal dan pusat perbelanjaan ditargetkan akan dibuka pada tanggal 5 Juli 2020 mendatang. Hal ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Lantas, sudah siapkah Indonesia memasuki fase new normal?
Dhani Anwar Isdan sebagai tenaga ahli utama kepresidenan menjelaskan bahwa semua yang dari sekarang masih dalam tahap perbaikan dan evaluasi. Ditargetkan pada bulan Juni memasuki fase sedang, sedangkan bulan Juli memasuki fase ringan. Fase tersebut menjadi target untuk memicu dan memacu pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah serta masyarakat untuk lebih menegakkan kedisiplinan supaya angka penurunan kasus COVID dapat terlihat dan dirasakan dampaknya. Lantas, sudah siapkah Indonesia memasuki fase new normal? Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menyebutkan ada 6 kriteria negara memasuki fase new normal, yakni tidak ada penambahan kasus baru, berjalannya fungsi deteksi dan isolasi, kemampuan mendeteksi outbreak pada populasi yang rentan seperti pasar dan mal, kemampuan mendeteksi kasus impor, serta adanya keterlibatan masyarakat. Ia mengatakan bahwa Indonesia belum memenuhi 6 kriteria tersebut. Kalaupun harus dibuka, maka dimulai secara bertahap di kabupaten atau kota yang sudah mengalami penurunan bahkan tidak ada kasus COVID-19 lagi. Sementara pengamat politik Gun Gun Herianto meminta pemerintah tidak mengeluarkan narasi yang saling bertentangan dan menimbulkan distorsi publik. Menurut Gun Gun, belum saatnya pemerintah membicarakan tentang pelonggaran seperti pembukaan mal atau new normal di saat kurva COVID-19 masih meningkat. Yang paling penting adalah dukungan kesadaran masyarakat, karena kebijakan pemerintah tidak akan berjalan mengatasi masalah jika masyarakat tidak terlibat. Negara dan pemerintah bisa hadir, namun tidak bisa menggerakkan kalau masyarakat tidak ada. Demikianlah serangkaian berita dalam acara Seputar Berita sore hari ini. Saya Marfua Soliah beserta kru pamit undur diri. Tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan bijak. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.